Halo Sobat Polda Metro Jaya dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Jacqueline Chopper. Saya Ambarita. Hari ini kita akan merilis tentang keberhasilan Direktorat Reserse Kriminal Umum, khususnya Subdit Resmob. Tentang perkara apa, Leh? Perkara tentang penipuan online. Penipuan online alias social engineering. Bagaimana sih pengungkapan kasus penipuan online tersebut? Nah, di sini udah ada dari penyidik yang menangani kasusnya, dan di sini juga sebelahnya sudah ada dari pihak dari banknya. Oke, silakan Pak. Makasih ya, Bang Jack. Makasih, Ambarita. Makasih. Siap. Jadi case yang ditangani berawal dari laporan polisi pada bulan kurang lebih bulan Agustus ya. Agustus ada korban yang ditipu melalui modus perbankan. Terus dengan serangkaian tipu dayanya sehingga korban tersebut memberikan kode OTP, kode CC kartu kredit, di mana sebenarnya kode tersebut privasi yang tidak boleh diberikan oleh siapapun kepada siapapun ya yang menanyakan. Nah, namun dengan serangkaian tipu dayanya akhirnya korban memberikan kode OTP sehingga akun perbankan dari korban bahasanya itu di phishing, diambil alih, lalu duit yang ada di dalam tabungannya beserta kartu kredit dalam hal laporan polisi yang kami tangani ini akhirnya dialihkan kepada tersangka. Nah, akhirnya korban membuat laporan, kita terima, terus kita lakukan pendalaman, kita lakukan analisa, baik itu analisa IT dan analisa perbankan, sehingga kita mengerucut kepada beberapa pelaku yang memang lokasinya cukup jauh. Bang Jack udah pengalaman lah, Bang Jack udah berapa kali masuk ke sana. Terus itu lokasinya ada di Sumatera Selatan. Dalam hal ini di laporan polisi ini kita melakukan penyelidikan, baik itu penyelidikan konvensional dan penyelidikan IT. Ya, alhamdulillah pelaku utama dalam case ini dapat kami amankan. Ya. Lalu pelaku yang melakukan pencucian uangnya juga dapat kami amankan. Memang kalau dalam case yang kita tangani ini peran-perannya sudah jelas. Ya, peran-perannya sudah jelas. Terus jadi tersangka inisial M ini tugasnya untuk mencari korban secara random. Makanya disebut tindak pidana kejahatan ini adalah social engineering. Jadi bisa terjadi dengan siapapun, baik itu muda, baik itu yang tua, baik itu anak-anak, bisa terjadi. Jadi pelaku inisial M ini memang khusus untuk menyasar korban-korban secara random. Dan pelaku inisial RM ini dia yang memang setelah duit korban diambil alih, dialah yang mencuci ke e-commerce seolah-olah money changer lah Bang Jack. Nah, itu dapat kita amankan dan ini sedang kita dalami ke beberapa pelaku lainnya seperti itu. Khususnya untuk pihak dari bank sendiri itu apa kesulitannya? Ya, terima kasih Bang Jack, Bang Ambarita, Bang Alan. Sebenarnya kalau bicara soal social engineering ini kan, pengertian social engineering itu sendiri adalah memanipulasi para korban. Bagaimana pelaku itu dengan sedemikian rupa mendorong korban masuk ke korban dengan cara bagaimana korban itu mengikuti apa yang diminta oleh pelaku. Sehingga karena pelaku ini pinter, dia bisa menjadi siapapun. Bisa dari pihak bank, bisa dari aplikasi apa aja. Sehingga korban itu merasa, oh iya bener nih, saya dihubungi oleh pihak bank, saya dihubungi oleh pihak fintech.
Karena akunnya juga ya kadang-kadang mirip Akun asli, asli mirip. ya. Betul. 1:1 Bang ya. Satu Banget. Satu Iya. banding satu. 1:1. Nah itu yang tidak bisa dikontrol oleh pihak bank. Iya betul. Karena bank lagi-lagi caranya bagaimana? Karena nggak bisa dikontrol ya dengan cara edukasi. Edukasi. Apakah yang dialami oleh nasabah itu atau korban itu benar atau enggak sih? Misalnya nasabah dihubungi via telepon, via WhatsApp atau via Messenger, aplikasi Messenger lain. Profile picture-nya bener, profile picture bank. Nah, akhirnya ketika pelaku itu minta atau memberikan informasi yang paling ngetren saat ini tuh lagi ngetrennya pelaku itu ngasih tahu ke korban ada perubahan tarif 150.000 per bulan. Banyak bener itu. Betul. Atau karena ada perubahan tarif, misalnya ada produk baru namanya BI Fast. Iya. Nah, nasabah setuju atau enggak tuh? Iya betul. Ya atau tidak? Ketika nasabah setuju, pelaku akan memancing, Iya. memberikan link. Kalau setuju, silakan isi data-data yang ada di link tersebut. Betul. Kalau link itu dibuka, dia akan masuk ke tampilan yang tampilannya itu mirip dengan tampilan bank, website bank. Iya. Sehingga korban atau nasabah Merasa itu percaya, merasa ya? percaya, oh benar Betul. saya dihubungi oleh pihak bank, oh benar saya dihubungi oleh pihak fintech. Perlu ditekankan bahwa pihak bank tidak pernah mengirimkan atau meminta kepada korban nomor kartu ATM, nomor Kode kartu kredit, ATP, kode OTP, terus- CVV, Terus minta PIN. minta PIN apalagi. Nah, nggak mungkin tuh. Nggak mungkin Untuk ada sobat pihak Polda bank. Metro Jaya dari bank itu nggak mungkin minta kode OTP, nomor kartu kredit. Apalagi nanyain jumlah dana ya. Jumlah dana. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Makanya ketika nasabah itu atau korban mendapatkan hal-hal tersebut, segera lapor ke pihak bank. Supaya apa? Supaya ditindaklanjuti, supaya Ke tidak pihak ada. kepolisian. Betul. Buat laporan. Bikin laporan ke polisian supaya dapat ditindaklanjuti. Kecuali kalau nggak tahu-tahu tiba-tiba dana tertarik, hilang, baru pihak bank tanggung jawab. Ya, ketika misalnya kayak kasus skimming Ah. otomatis akan dilakukan penggantian. Oh gitu. Jadi beda ya. Beda. Antara skimming Beda. dengan kasus Betul. Beda social case-nya, Bang, engineering. Betul. Iya, makanya Beda biarin case-nya. ini paham nih untuk sobat-sobat Polda Metro Jaya biar Iya. paham juga komandan. Iya, betul, Takutnya ini apa? Oh, gua nggak tahu tiba-tiba minta ganti bank nggak ini karena tidak sesuai dengan prosedur nggak diganti, tiba-tiba marah-marah itu apaan gitu. Jadi Banyak biarin- tuh yang kayak gitu Bang. Banyak, Iya, benar-benar. biarin juga masyarakat juga Betul, teredukasi. teredukasi. Gitu. Dan kadang-kadang banyak masyarakat yang ini menjadi korban social engineering, terus tapi kurang bukti, ya kan? Tapi yang kadang-kadang banyak tuh kalau kadang-kadang saya baca di medsos ini Pak saya juga korban kok nggak ditanganin. Intinya gini, kalau misalnya sobat Polda Metro Jaya menjadi korban social engineering, kumpulkan bukti. Buktinya apa aja tuh, Nah, komandan? Pertama, satu, buktinya dari rekening koran. Rekening Rekening koran yang bisa koordinasi dengan pihak perbankan ya, Bang. Itu bisa dibawa. Terus biasanya antara pelaku dan korban ini melakukan komunikasi, komunikasi melalui chat. Nah itu bisa di capture, terus di print Screenshot, ya. itu untuk pada saat buat laporan polisi. Jadi bukti-bukti awal petunjuk itu harus dilengkapi sehingga kita dari pihak kepolisian lebih mudah untuk melakukan pengungkapan gitu Bang Jek. Oh gitu. Terus mungkin ada pertanyaan lagi dari sobat Polda Metro Jaya. Apakah untuk biar mempermudah masyarakat untuk melapor ke pihak kepolisian, ada nggak sih dari Subdit Resmob sendiri itu hotline? Ada. Oh ada ya? Ada. Tuh, ada tuh untuk Jadi sobat Polda Metro Jaya ada. bisa kalau ada akun sosial media itu ada Instagramnya Resmob PMJ, itu kita buka hotline ya sesuai atensi dari pimpinan, dan kita juga ada TikTok Resmob TikTok. PMJ, serta ada nomor yang telepon, bisa nomor dihubungi. aduan. Oh, Nah, nomor nanti mungkin aduannya ada. bisa dijelaskan nanti di video ini Bang, Deskripsi. di deskripsi. Ya, nanti di deskripsinya nanti akan ditulis tuh. Biarin
Sobat Polda Metro Jaya juga nggak bingung, mau lapor kemana nih? Yang kata komandan tadi, yang penting lengkapi dulu bukti-buktinya. Iya. Biarin juga kok dari pihak kepolisian juga gampang untuk menindaklanjutinya. Nggak usah takut, pasti ditindaklanjuti. Yang penting bukti-buktinya lengkap. Namanya. Apabila korban membawa bukti-bukti lengkap, ya kan, baik itu hasil chat dengan pelaku, terus rekening koran, rekening yang diambil alih oleh pelaku, insya Allah mudah-mudahan pelaku bisa kami ungkap. Pelaku-pelaku atau tindak pidana kejahatan social engineering ini akan terus kita berantas ya, Bang Jack. Iya, betul. Kenapa? Karena sekarang eranya 4.0, ya memang dimensi kejahatannya memang sudah sampai di titik ini sekarang, Bang Jack. Betul. Oke. Gitu. Jadi memang kita pun konsen untuk melakukan pengungkapan dan terus khususnya kami dari Direktorat Kriminal Umum akan terus mendalami dan mengungkap ya, tindak pidana kejahatan yang terorganisir seperti ini. Oke. Untuk Bang, saya dengar dari masyarakat gitu kan, Bang nggak pernah permudah kami Pak kalau kena penipuan online gitu kan. Kendalanya seperti apa? Misalnya orang udah kena penipuan online, datang ke bank gitu kan, Pak saya kayak gini. Apa lapor polisi dulu apa ke bank dulu sih? Yang pertama harus lapor ke bank dulu. Bank dulu, Oke. betul. Karena kan ini Ke terkait bank dulu. Iya, ke bank Yes. dulu. Terkait finansial nih. Oke. Nasabah kan nggak tahu nih, ini apa yang terjadi pada saya gitu. Oke. Dana saya kemana kok tiba-tiba hilang. Hilang. Nah, lapor ke bank dulu, apa yang terjadi nih supaya bisa dilakukan pengecekan oleh Ya. pihak petugas bank. Ya. Oke. Sehingga nanti dari petugas bank akan mengarahkan, oh Bapak itu ada transaksi di mobile banking misalnya, Oke. ada transaksi di internet banking. Karena kan nasabah cuma tahu, oh kok duit saya berkurang gitu loh. Misalnya dia hanya cek di ATM. Nah, berarti kan harus cek dulu ini berkurangnya karena apa. Oke. Diambil. Pasti terjadi sesuatu di rekeningnya. Oke. Nah, contohnya pada kasus social engineering ini, dia Oke. pasti entah dia ditelepon oleh pelaku, entah Ya, dia melihat oke. di Instagram terus ada akun upgrade BCA prioritas misalnya. Oke. Terus dia tertarik untuk mendaftarkan prioritas, nggak taunya penipuan. Oke. Di situ dia tulis nomor kartu, nomor PIN M-banking. Ya. Terus tiba-tiba hilang, lapor ke bank. Ini kenapa nih? Jadi ada proses yang menyebabkan uang di rekening nasabah itu hilang. Tidak Oke. serta-merta langsung hilang begitu aja. Kalau diduga misalnya itu adalah hasil kejahatan, bisa langsung diblok sama bank nggak? Pasti kita bantu untuk melakukan blokir. Harapannya apa? Harapannya ada dana yang bisa diselamatkan. Selamatkan, betul. Ketika ada dana yang berhasil diselamatkan, kita proses pengembalian. Tapi gimana kalau nggak ada nih? Oke. Mohon Udah maaf. keburu nyebrang. Udah keburu nyebrang lagi. duluan. Berarti Karena kan- setelah dari situ ke polisi. Iya, betul. Karena sudah tahu nih ceritanya dari pihak bank. Oh, saya kerugiannya di sini. Nah, ketika lapor ke polisian sudah ada bukti. Iya. Oke. Sudah dilengkapi bukti. Sudah dilengkapi. Yang Dan tadi ini yang paling penting yang sekarang Bang Jack sama Le, modusnya udah lebih update. Oh. Terus tadi udah disampaikan oleh pihak perbankan bahwa pihak perbankan tidak pernah meminta kode OTP, meminta kode CC, PIN, Iya, sampai segala MBK. macam. Nah, ini sekarang ini pelaku khususnya social engineering ini dia lebih canggih lagi nih. Jadi dibuat website seolah-olah asli, perbankan asli, terus di situ langsung tulis masukkan password, masukkan kode OTP, masukkan begitu. Bank Jadi tidak pernah seperti itu. bank tidak pernah seperti itu. Kira-kira kenapa saya tegaskan seperti itu karena Pasti ada diberikan link. betul, link ya, link betul. dulu ya. Karena beberapa LP atau beberapa case yang ditanganin khususnya di akhir tahun ini, di akhir tahun 2022 ini hampir sama semua. Oh. Case-nya hampir sama semua. Justru lebih sedikit komunikasi. Cuman hanya Bapak hanya pakai WA. Ya. Bapak klik link ini, Pak. Jadi seolah-olah Oke. betul-betul operator dari perbankan seperti itu. Kalau dulu mungkin 2 Masih tahun lebih sebelumnya banyak, ya iya, kontak telepon Bapak dulu. begini. Kalau sekarang udah pakai via WhatsApp, ketik Bapak klik link ini. Pas ketika diklik, tap itu akun langsung Tampilan berpindah. layar. Tampilan layar. Beda. Gitu. Itu yang harus hati-hati untuk sobat Polda Metro Jaya. Siap. Nah, jadi ini berarti agak kemirip-mirip money heist ya, yang
perampokan bank, terus ada dibawa kabur uangnya, terus ngumpet di suatu daerah tertentu. Mirip, udah percis Mirip. itu. Cuman ini kalau money heist itu duitnya secara hard copy, kalau ini secara digital ya, Secara kawan. virtual. Secara virtual. Mirip-mirip seperti Mirip itu ya. banget, mirip. Kalau yang nonton money heist. Iya. Untuk sobat Polda Metro Jaya, kali ini kami akan membagikan tips agar sobat Polda Metro Jaya terhindar dan tidak menjadi korban penipuan online. Yang perlu diperhatikan, satu, jangan mudah percaya kalau ada nomor telepon yang tidak Anda kenal menghubungi Anda. Biasanya nih, para pelaku mengaku dari pihak bank. Yang kedua, jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Karena kalau Anda memberikan kode OTP, udah gampang tuh para pelaku tinggal membuka aplikasi OTP tersebut. Yang ketiga, jangan pernah mengklik link apapun. Karena kalau Anda mengklik link apapun yang dikirim oleh pelaku, maka data pribadi Anda akan terkopi dan disalahgunakan. Yang keempat, bila mana Anda menjadi korban penipuan online, cepatlah datang ke pihak bank untuk menanyakan bagaimana cara untuk membuat laporan ke kepolisian. Jadi untuk Sobat Polri, mari tetap hati-hati dan waspada. Salam presisi, NKRI 100% harga mati. Merdeka!